Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Para duat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pagi ini kita membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu pokok-pokok atau prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah. Kenapa kita katakan ini adalah sangat penting sekali? Karena ini berhubungan dengan usul, prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam kita berakidah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pokok-pokok ini, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa makna usul? Usul berasal dari asal, itu maknanya adalah akar. Kalau kita lihat sebuah pohon itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik dan tidak akan bisa berdiri kecuali dia harus punya akar. Semakin tinggi pohonnya,
akarnya semakin tertancap di dalam bumi, dalam tanah. Kalau pohonnya tinggi, akarnya pendek, maka pohonnya akan tumbang. Nah, maka akar ini harus kuat. Kita sebagai umat Islam, kita harus tahu bagaimana prinsip-prinsip atau akar ini, ya, terutama dalam masalah akidah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah yang kita semuanya menggolongkan diri kita kepadanya. Apa makna ahli sunnah wal jamaah? Ya, alhamdulillah kita bangga dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi sudahkah kita tahu persis kenapa dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dengan seluruh sama-sama, bersama-sama, kemana bersama-sama, itu dimakan dengan ahli sunnah wal jamaah, atau apa? Ahlu syai, yakni yaitu pemilik, sahib. Ahlu sunnah yaitu yang berpegang dengan sunnah. Apa itu sunnah? Ya, apa itu sunnah? Sunnah merupakan perkataan dan perbuatan serta takrir Nabi. Atau dalam istilah lain, ma'uthira 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apapun yang didapatkan dari Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, atau takrirnya, maka ahlu sunnah wal jamaah, siapa mereka? Ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Itu secara umum makna dari ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang yang berpegang
dan menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dinamakan dengan ahli sunnah tadi kita sebutkan karena mereka adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi sunnah tadi sudah kita sebutkan apa? Kalau secara bahasa sunnah itu tradisi. Ya, apa yang biasa dilakukan. Sunnah Nabi apa yang biasa Nabi lakukan. Kita dinamakan dengan kita menggolongkan diri kita kepada ahli sunnah karena kita selalu berupaya berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi terus. Ya. Ada orang yang mengatakan dirinya bangga menggolongkan dirinya ahli sunnah. Tapi dia tidak menjalankan sunnah. Ahli sunnah enggak tuh? Ya, tentu tidak. Karena ini bukan hanya sebatas nama. Harus diwujudkan dengan kehidupan nyata. Wal jamaah. Apa mana jamaah? Kalau jamaah berarti bersama-sama. Itu artinya ya. Tapi maksud dari ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang bersama-sama atau yang bersatu dengan kebenaran. Dan tidak berpecah belah di dalam beragama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, "An takuna 'alal haqq wa in kunta wahidan." Engkau berada di atas kebenaran walaupun sendirian. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita berada di pedalaman. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kita jalankan. Dan kita sendirian. Maka kita sudah berjamaah. Berjamaah dengan apa? Berjamaah dengan kebenaran. Dan juga makna berjamaah adalah bersatu dengan pimpinan yang hak. Dan tidak memberontak. Pimpinan yang hak siapa? Pimpinan kaum muslimin. Kalau dahulu kaum muslimin dipimpin oleh satu orang khalifah. Maka kita harus mentaati khalifah itu. Sekarang kenyataannya kaum muslimin sudah terbentuk dengan negara-negara. Setiap negara dipimpin oleh seorang pimpinan, baik dinamakan dengan presiden atau dinamakan dengan raja. Maka merekalah pimpinan kita. Bersatu dengan pimpinan itu.
walaupun cara pilihannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Tunduk dan patuhlah kalian. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah budak dari Habasyah. Secara aturan, apakah boleh budak itu dijadikan pemimpin? Enggak. Karena dia adalah budak, milik tuannya, milik majikannya. Harta yang dimiliki oleh budak itu milik tuannya. Lalu bagaimana dia bisa menjadi pemimpin? Maka ulama mengatakan sampai kepada puncak kepemimpinan itu ada 3 model. 2 adalah sesuai dengan syariat, 1 tidak. Yang pertama dengan cara bermusyawarah, ahlul halli wal aqdi. Ada sekelompok orang yang dijadikan sebagai dewan di dalam mengangkat dan menurunkan siapa yang berhak menjadi pimpinan. Itu namanya ahlul halli wal aqdi. Itu yang terjadi ketika pengangkatan Abu Bakar Siddiq. Kemudian pengangkatan Uthman, Ali dan seterusnya. Ya, Ali ya. Dan kemudian Hasan bin Ali. Yang kedua adalah penunjukan langsung dari pimpinan sebelumnya untuk menggantikan dia. Juga ada. Siapa dia? Adalah pengangkatan Umar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an menunjuk Umar untuk menggantikan dia ketika dia meninggal dunia. Berarti ada penunjukan. Ya. Begitu juga tata cara pengangkatan di dalam raja. Ya. Kerajaan. Ditunjuk siapa yang akan menjadi calon pimpinan setelah yang memimpin sekarang meninggal dunia. Berarti sudah ada diajarkan. Dan kedua-dua itu sah. Yang ketiga adalah dengan kudeta. Ini tidak sah. Tidak sah maksudnya tidak disyariatkan. Tapi ketika dia sudah memegang tampuk pemerintahan, apa kata Nabi tadi? Tunduk dan patuhlah. Walaupun yang memegang, yang memerintah kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Berarti budak, gimana cara dia menjadi pemimpin? Dengan cara memberontak. Ketika dia memberontak, kemudian sudah dia kuasai pemerintahan itu, maka tiada lain bagi kita adalah tunduk dan patuh. Ya, ini bagian tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang sah jadinya itu adalah bagian dari makna jamaah. Mana yang makan dengan pemimpin muslim adalah dia seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Kemudian ahli sunnah wal jamaah dimakan jamaah karena mereka mengikuti apa yang telah disepakati oleh pendahulu umat ini, para sahabat. Ya, apa yang telah disepakati oleh para sahabat kita ikuti. Nah, itulah namanya
ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan bersatu dengan kebenaran, berpegang teguh mengikuti apa yang telah disepakati oleh para sahabat. Berarti ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Para sahabat itu adalah orang yang terdahulu dari umat ini. Ya. Yang terdahulu itu namanya adalah salaful ummah. Orang yang terdahulu. Nah, ketika mereka mengikuti sunnah Nabi dan selalu menjalankan apa yang didapatkan dari Nabi, maka mereka juga dinamakan dengan nama lain. Seperti ahlul hadis. Ya, orang yang selalu berpegang dengan hadis. Ahlul athar, orang yang berpegang teguh dengan athar. Maka juga ahlul tiba, orang yang selalu mengikut kepada siapa? Kepada yang terdahulu. Ya. Dinamakan juga dengan firqatun najiyah. Ahli sunnah jamaah ini dinamakan juga dengan kelompok yang selamat. Kenapa mereka selamat? Karena mereka berpegang teguh dengan apa yang telah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya. Lalu akidah, ini pokok-pokok prinsip-prinsip, hal-hal yang mengakar pada ahli sunnah wal jamaah di dalam akidah. Apa itu akidah? Akidah berasal dari akad. Akad itu adalah buhul. Untuk apa gunanya buhul? Untuk memperkuat hubungan antara dua tali. Kalau nggak ada buhul nggak akan bisa. Berarti ini adalah akad, itu adalah penguatan, ya, ikatan yang kuat. Nah, bisa juga. Secara istilah dimakan dengan akad ini atau akidah ini al-imanul jazim, keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqadihi, yang tidak bisa dimasukkan oleh rasa keraguan apapun juga bagi orang yang meyakininya. Ya, saya ulangi, akidah adalah ikatan yang kuat secara bahasa. Secara istilah adalah keimanan yang kuat, bulat, yang tidak bisa dimasuki oleh rasa keraguan apapun juga. Nah, sekarang ini saya, bapak-bapak, kita semua, para dai khususnya, sudah sampaikah akidah kita sampai tingkat itu? Ketika ada orang yang membuat statement, ya, perkataan syubhat, gimana? Sudah kuatkah iman kita? Atau masih ada rasa
masih longgar, ya, dimasuki oleh rasa-rasa ragu. Maka ini kita katakan tadi adalah permasalahan akidah ini, permasalahan yang sangat prinsip. Karena di atasnya akan kita bangun amalan kita. Kalau kita bawa ke dalam bangunan, dia adalah pondasi. Ya, dia adalah pondasi. Bangunan itu akan kokoh kalau pondasinya kuat. Semakin tinggi bangunannya, pondasinya harus semakin kuat dan semakin dalam. Kalau kita lihat gempa, bangunan ketika kena gempa, ada yang tidak rusak. Ada yang rusak, rusaknya hanya dinding retak. Ada yang pondasinya, konstruksinya patah. Ya, pondasi dan konstruksi itu adalah dasar, betul. Bangun kalau seandainya konstruksinya patah, itu bangunan harus diroboh kembali. Ya, pondasinya patah harus dirobohkan semuanya. Tapi kalau dindingnya retak, roboh dindingnya, sudah tinggal dindingnya. Ini kalau kita lihat pondasi ini bagikan akidah. Ya, dinding-dinding ini bagikan ibadah. Maka prinsip ini yang harus kita ketahui. Nah, maka inilah makanan dengan secara istilah akidah. Lalu akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tadi kita sudah ketahui bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, bersatu dengan kebenaran, ya, bersatu, berpegang teguh atau mengikuti apa yang telah disepakati oleh para sahabat. Nah, kita balik kepada diri kita sendiri. Sudah pantaskah kita dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah? Ya, atau yang dipendek sekarang apa namanya? Ahli sunnah wal jamaah dipendekkannya aswaja. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Dari definisi tadi, ya, kita harus mengetahuinya. Bagaimana yang sebenarnya? Akidah Islamiyah, yang dimaksud dengan akidah Islamiyah adalah iman yang kuat kepada Allah. Di mana termasuk di dalamnya masalah kewajiban mentauhidkan Allah dan tunduk dan patuh kepadanya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir. Dan beriman kepada seluruh yang telah ditetapkan dalam masalah-masalah gaib. Beriman kepada berita-berita yang datang, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Beriman dengan hal-hal yang sudah pasti, lalu mengamalkannya, ya, hal-hal yang pasti, mengimani hal-hal yang pasti, baik itu secara akidah maupun
secara amalia. Maka ini maka dengan akidah Islamiyah, maka dituntut kepada kita untuk betul-betul mempelajari agama kita. Apalagi kita sebagai seorang dai, sebagai tokoh masyarakat, pemuka yang dikedepankan oleh masyarakat, yang menjadi panutan, yang menjadi rujukan dari masyarakat kita. Maka kitalah yang harus terdepan nih, ya, ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang ini, hendaklah betul-betul kita mengetahui dan mempelajarinya. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip di dalam akidah ini. Yang pertama, prinsip yang pertama, ya, kaedah dan prinsip-prinsip di dalam metode berargumentasi di dalam masalah akidah, di dalam sumber dan rujukan. Bagaimana prinsipnya? Bagaimana dasarnya di dalam berakidah ini, di dalam kita apa yang kita jadikan sebagai sumber kita? Apa yang kita jadikan sebagai rujukan kita di dalam berakidah? Bagaimana cara kita berargumentasi dalam akidah? Apakah kita dengan akal, atau kita berpegang atau menjadikan sumbernya adalah kata orang, ya, atau kita jadikan dia sebagai sumbernya atau dasarnya adalah adat kebiasaan dalam kita berakidah nih, ya. Maka ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah sumber dalam akidahnya, yang pertama, sumber akidahnya adalah Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahihah dan ijma' para sahabat. Ini sumbernya. Dalam masalah akidah nih, prinsip sekali. Sumbernya apa? Kitabullah wa sunnah Rasulullah yang sahihah. Ya. Kenapa kita katakan yang sahihah? Karena ada yang tidak sahih. Ya, ada yang tidak sahih. Kemudian apa yang telah disepakati oleh para sahabat. Jadi itu sumber dan rujukan akidah kita. Berarti kalau begitu kata orang nggak bisa dijadikan sebagai sumber. Lalu adat nggak bisa dikatakan sebagai sumber. Mimpi juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber. Tapi sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma'. Bagaimana kita bisa mengetahui dia adalah dari kitabullah? Harus kita belajar. Dari mana kita mengetahui ini adalah sumbernya dari sunnah Rasulullah? Kita harus belajar. Gimana cara kita untuk mendapatkan ini, mana ijma'-ijma'nya? Harus kita membaca, harus kita belajar. Belajar itu dengan membaca, mendengar, bertanya. Ya.
nggak bisa dengan kata Nabi SAW, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, sedikit demi sedikit. Nah, maka di sini kita sebagai dai, ya, salah satu tujuan kita untuk membuat daurah ini adalah bagaimana kita menambah ilmu kita. Nanti mungkin agak lebih terarah nanti dalam pembahasan dakwah, ya. Saya akan mengajak Bapak semua para dai, bagaimana kita harus punya visi dan misi dalam dakwah kita. Apalagi kita berada di kepulauan ini. Ya, jangan kita jadikan hanya mengalir seperti air. Tapi hendaklah ada yang kita targetkan. Ya. Nah, ini bagian dari insyaallah dalam masalah dakwah nantinya. Yang kedua, prinsipnya di dalam sumber dan rujukan akidah, ya, yang menjadi prinsipnya dalam masalah ini juga adalah setiap yang sah dari sunnah Rasulullah, setiap yang sah, atau bahasa lain, setiap yang sahih dari sunnah Rasulullah wajib diterima. Walaupun dia berasal dari hadis ahad. Kalau itu adalah perkataan Nabi dan benar perkataan Nabi, benar sunnah Nabi, wajib kita terima, nggak boleh kita tolak. Kalau kita tolak bagaimana? Berarti kita bukan ahli sunnah. Ahli sunnah itu orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sekarang ini sah nih dari Nabi nih, lalu kita tolak, ya, berarti kita tidak ahli sunnah. Walaupun kita mengatakan kita ahli sunnah, buktinya mana? Ya, buktinya harus mengikuti. Ya. Jadi para dai kita ini semua yang bangga dengan ahli sunnah wal jamaah, kita adalah orang yang terdepan menjalankan sunnah Rasulullah. Terdepan mendakwahkan sunnah Rasulullah. Ya. Terdepan mengajak orang kepada sunnah Rasulullah. Dan tidak pernah menghalang-halangi sunnah Rasulullah. Ya, karena kita ahli sunnah. Makanya dikatakan ahlu, ya, itu keluarga atau orang yang berpegang teguh. Sunnah, tadi sudah kita sebutkan apa itu sunnah. Makanya perlu ada kita mengetahui arti dari setiap kata-kata tadi. Agar benar-benar makna dari kata-kata itu terrealisasi pada diri kita. Kalau seandainya sebelumnya belum seperti itu, kita rubah. Ya, yakni kita sudah harus mengikuti. Oh, dahulu saya tahunya ahli sunnah jamaah aja. Ternyata ahli sunnah jamaah itu mananya adalah orang berpegang teguh dengan sunnah. Kalau begitu, dari sekarang saya akan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Ya, saya akan mendakwahi sunnah ini karena saya bangga menjadi ahli sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Yang ketiga, referensi atau rujukan di dalam pemahaman kitab dan sunnah. Ini kan boleh jadi ada orang semuanya mengatakan kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, kan gitu ya. Semua kita mengatakan gitu. Lalu Al-Quran dan sunnah ini pemahamannya
Pemahaman siapa? Pemahaman saya? Pemahaman guru saya? Pemahaman hawa nafsu saya? Kan gitu ya? Nah, ada juga prinsipnya bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu di dalam prinsip akidahnya bagaimana? Yaitu al-marji', rujukannya di dalam memahami kitab dan sunnah, yaitu an-nususul mubayyinah laha, nas-nas yang menjelaskan Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Maka kalau kita lihat Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, ayat dengan ayat. Kemudian Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah, hadis-hadis Nabi. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan az-zikr, yakni Al-Quran, kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Kalau kita berpegang teguh hanya dengan Al-Quran saja, tanpa dengan sunnah Nabi, bisakah kita beribadah dengan segala rinciannya? Ya. Orang yang mengatakan bahwasanya saya hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja, tidak dengan sunnah. Karena sunnah ini katanya ada lagi hadis dhaif dan yang lain-lainnya. Saya nggak tahu itu, nggak paham saya pegang Al-Quran aja. Bisakah dia beribadah? Nggak bisa. Dia tidak akan bisa tahu ya waktu-waktu sholat. Dia tidak akan bisa tahu sholat zuhur berapa rakaat. Dia tidak akan tahu apa yang harus dibaca dalam sholat. Dia ada perintah menegakkan sholat tapi dia tidak tahu dengan rinciannya. Perintah untuk zakat dia tidak akan tahu dengan rinciannya, karena semua rinciannya adalah dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi nas-nas Al-Quran dan sunnah itu dijelaskan oleh nas-nas yang menjelaskannya. Yang kedua, di dalam rujukan pemahaman Al-Quran dan Sunnah ini adalah pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, generasi yang diberi rekomendasi oleh Rasulullah. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa dia? Para sahabat. Kemudian generasi setelah itu, siapa mereka? Tabi'in. Tabi'in ini siapa nih? Orang yang bertemu dengan para sahabat, orang yang dididik oleh para sahabat, orang yang dididik oleh orang yang dididik oleh Rasulullah. Ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga yaitu tabi'in atau tabi'in, pengikut dari tabi'in, yakni orang yang ketemu dengan tabi'in. Berarti kalau kita lihat silsilahnya, orang yang dididik oleh orang yang dididik oleh orang dididik oleh Rasulullah. Jadi orang yang dididik oleh tabi'in, tabi'in itu dididik oleh para sahabat, sahabat itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama mengikuti jejak-jejak mereka. Pemahaman mereka lah yang kita ikuti. Ya, dalam masalah apa? Masalah akidah. Nih, masalah akidah. Ya. Dan di dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah ini
apa-apa yang telah terbukti, dalil-dalil yang sudah ada dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak dikontroversialkan atau tidak dilawani atau tidak dikonfirmasikan dengan hanya sebatas makna bahasa. Jadi kadang-kadang orang meragukan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah gara-gara adanya secuil dari arahan bahasa. Ya, maka kita tidak bisa menolak itu, gitu loh. Maka ini, ya. Kemudian yang keempat, prinsip di dalam masalah akidah ini bahwa dasar-dasar agama ini semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Prinsip-prinsip dasar-dasar agama ini semuanya telah dijelaskan oleh Nabi. Maka tidak ada lagi ruang yang bagi seseorang yang membuat hal yang baru dengan mengatakan ini adalah bagian dari agama. Ya. Jadi Nabi telah menjelaskan semuanya. Ini kita sebagai dai harus punya prinsip juga. Ya, bahwasanya permasalahan-permasalahan akidah itu dasar-dasar pokok-pokok agama ini telah dijelaskan oleh Nabi. Oh, saya nggak tahu. Mungkin berarti keterbatasan ilmu kita. Tapi semuanya telah dijelaskan oleh Nabi. Oh, si fulan kok berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Oh, berarti keterbatasan dia dengan ilmunya. Ya. Jadi tidak ada lagi orang muncul mengatakan, oh ini adalah bagian dari prinsip-prinsip dari agama yang dimana itu menyelisihi apa yang ada di atasnya Nabi dan para sahabatnya. Yang kelima, menerima. Ya. Bukan menyerahkan, ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Menyerahkan, yakni menerima dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, baik lahir maupun batin. Dan tidak menolak sedikit pun dan apapun dari kitab dan sunnah sahihah dengan hujjah qiyas. Atau dengan hujjah bertentangan dengan dzauq, dengan perasaan. Atau dengan hujjah bertentangan dengan kasyf, yakni terbuka hijab. Ya. Atau dengan perkataan guru, perkataan imam dan yang lainnya. Tapi ahli sunnah wal jamaah, ya, menerima sepenuhnya dan dari apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Coba lihat, silakan lihat lagi nanti. Al-Ahzab 36. Tidak ada bagi orang mukmin laki-laki
tidak juga mukmin perempuan. Apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah keputusan, dia memiliki pilihan lain dalam urusannya. Tidak ada bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, jika Allah dan Rasul mengatakan A, dia harus A. Enggak boleh dia katakan B. Ya. Allah dan Rasul mengatakan A, jangan dia mengatakan, oh perasaan saya rasanya B. Enggak. A, ya A. Siapapun mengatakan B, syekh kita, guru kita, atau siapa, dia mengatakan B. Kata Allah dan Rasulnya A, ya kita sebagai orang mukmin harus mengatakan A. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kapan dia sesat? Bukan ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan karena mengikut berpegang teguh dengan Sunnah, tapi kesesatan itu ketika kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat An-Nur ayat 54 ada penggalannya, silahkan dilihat nanti. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaatinya, yakni mentaati Rasulullah, kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, petunjuk itu ada dalam sunnah Rasulullah SAW, ada pada pengikutan kita kepada Rasulullah SAW. Allah juga berfirman dalam surat Thaha, faman ittaba'al hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Di antara perintah dari Al-Quran, mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Man ata'ar Rasul faqad ata'allah, dalam surah An-Nisa ayat 80. Siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Kemudian dalam surah Ahzab tadi ayat 36 tadi, tidak ada bagi orang mukmin laki-laki, juga tidak mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasul telah mengatakan sebuah perkataan, keputusan, apabila telah memutuskan sebuah keputusan, tidak ada bagi mereka untuk memiliki pilihan lain dalam urusannya. Siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian yang keenam, karena terlalu banyak ya, cuma ini sampai di sini aja dulu. Akal yang lurus, akal yang lurus berkesesuaian dengan nas yang sahih. Al-aqlus sarih muwafiqun lin-naqlis sahih. Akal yang lurus nih, ya, dia selalu berkesesuaian dengan dalil-dalil yang benar. Wala yata'arradu qati'ani minhuma abada. Dua hal yang pasti dari antara keduanya tadi tidak akan pernah bertentangan. Yani akal yang lurus tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Ya. Kalau ada akal kita yang
yang merasa bahwasanya ini nas ini tidak lurus, ya, tidak benar, berarti akal kita yang perlu diluruskan. Ya. Ketika kita memahami, merasakan bahwasanya oh ini ada kontroversial antara akal dengan nas, maka ahli sunnah wal jamaah mendahulukan nakal, yakni mendahulukan dalil daripada akal. Ketika kita melihat oh ini bertentangan, kayaknya bertentangan gitu ya, maka ahli sunnah wal jamaah mendahulukan nakal, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah daripada akalnya. Berbeda dengan selain dari ahli sunnah wal jamaah, mereka dahulukan akalnya daripada nas. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, karena ini sebenarnya baru sedikit sekali ini. Baru ini kita membahas tentang, ya, bagaimana dasar pokok di dalam marji'iyah, sumber akidah kita, prinsip-prinsip dalam bagaimana kita berakidah. Ya, belum lagi dalam poin-poin yang lain dalam beriman kepada Allah, kemudian mentauhidkan Allah, dan banyak hal yang lain yang mana mudah-mudahan ini bisa menggugah kita. Ya, kita pengen derajat kita ini semakin bertambah nih di dalam kita berdakwah. Yang kita sampaikan bagaimana nih? Ya, tantangan kita nih sekarang ini gini, tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana jamaah kita tidak berkurang. Ya, ini jangan pindah ke sebelah gitu. Jangan ada yang murtad. Kenapa kalau ada yang murtad? Berarti ada sesuatu yang kurang, pondasinya. Nah sekarang bagaimanapun juga dahulu para sahabat, bagaimana siksaan yang berat, tantangan hidup yang berat, digoda dengan ekonomi, digoda dengan yang lain-lain, tidak bergeming sama sekali. Kenapa? Karena penanaman akidahnya yang kuat. Ya, berarti akarnya sudah menguncam, bercakar di dalam tanah. Angin topan pun datang, ya, pohonnya tetap berdiri. Mungkin boleh jadi sedikit agak tergoyang gitu ya, tapi tetap dia berdiri. Tapi kalau akidahnya, akarnya hanya akar serabut kecil lagi, pendek-pendek lagi ya, datang angin langsung rubah. Nah, ini lalu siapa yang bertugas untuk menancapkan akar ini? Ya kita, para dai. Ya, tanggung jawab kita nih. Coba kita lihat juga bagaimana Nabi SAW ketika para sahabat sudah pindah ke Madinah, baru di Madinah ditugaskan diturunkan ayat-ayat ahkam, hukum-hukum. Itu setelah 13 tahun menanam akidah yang kuat. Ya, sehingga kebiasaan yang mereka lakukan, kebiasaan. Di antara kebiasaannya apa? Minum khamar. Itu hampir minum kayak tidak ada dari sebuah rumah kecuali dia punya khamar. Ya, contohlah misalkan di mana negara yang biasa minum khamar, ya kayak di Jepang lah ya. Turun ayat khamar, ayat pengharaman khamar dengan prosesnya ada berproses. Ketika yang terakhir turun yang sudah mengharamkan khamar, para sahabat semuanya, yaitu adalah kebiasaannya, semuanya mereka membuang khamar itu sampai gang-gang dari rumah itu banjir. Ya, karena air khamar atau minuman keras yang dibuang. Baik, sekarang kita di Mentawai ini, apa yang kira-kira agak susah untuk kita menjauhkan masyarakat muslim kita
yaitu merupakan sudah tradisi. Babi. Ya. Bagaimana cara kita untuk mengeluarkan dia dari ini nih? Kalau tidak dengan prinsip akidah yang kuat. Kalau enggak dengan akidah enggak akan bisa. Ya. Nah, ini yang sangat mendasar sekali yang harus kita tanamkan. Jangan baru masuk Islam. Ya. Ya, pembahasannya apa? Sebelum masuk Islam nanti disunat ya. Jangan itu dulu. Nanti saya kalau mau masuk Islam nanti saya dipotong katanya kan. Tanamkan akidahnya. Nah, ini prinsip dan harus kita ketahui bersama dan harus kita tambah. Mudah-mudahan nanti kapan waktunya, mungkin karena di sini belum ada persiapan ya, mudah-mudahan kita coba carikan donasi. Tentu karena keterbatasan komunikasi dan mungkin mudah-mudahan nanti kita akan carikan buku ya, nanti kita akan bagikan, maka perlu alamat kemudian telepon yang bisa atau bagaimana, nanti akan kita carikan buku-buku yang menjadi ya rujukan penambahan ilmu bagi para dai ya. Insyaallah ini sebanyak 70 orang ini ya, insyaallah nanti akan kita coba carikan donaturnya sehingga bertambah ilmu kita ya. 3 aja cukup prinsip kita. Pertama akidah, yaitu bagian dari tauhid dan seterusnya, ibadah dan akhlak. Ya. Akidah itu dasar. Ibadah hubungan kita dengan Allah. Akhlak hubungan kita sesama manusia. Akidah itu dasar. Tidak ada nilai ibadah kita kalau seandainya akidah kita salah. Ya. Tidak ada nilai ibadah yang kita lakukan kalau seandainya kita jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, jadi akidah ini perlu, jadi 3 tipenya aja insyaallah ya. Buku-buku yang berkaitan dengan akidah, kemudian dengan ibadah, kemudian dengan akhlak. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang mau diskusi atau bertanya tentang materi yang dia sampaikan. Kita ada 10 menit kepada para peserta yang mau usulan atau bertanya, silakan. Kita sudah belajar. Sudah lapar. Ada yang bertanya, Ikhwan, berkaitan pembahasan tadi? Kalau bisa pembahasannya berkaitan dengan materi atau ada usulan? Dikasih pertanyaan kepada para peserta. Oke, Ikhwan, hal min soal, ada pertanyaan dari si Burut. Ini tadi dibahas ini yang tentang makna usul, kemudian makna ahlus sunnah wal jamaah, kemudian makna akidah. Ini termasuk pembahasan pokok dalam agama Islam. Ikhwan, ada pertanyaan? Kita sambil menunggu sarapan. Ada yang bertanya sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, jadi ada puasa tidak? Itu suara, tujuh, kita tidak sadar. Hah? Terus kalau ini satu pemimpin melalui pemilu. Iya. Pemimpin melalui pemilu secara syariat ya. Seharusnya adalah dengan, kalau sistem yang lama mungkin mendekati ya. Yaitu kita memilih orang-orang yang akan duduk di
MPR itulah yang memilih. Itu mendekati polanya, ya. Walaupun kriterianya mungkin perlu dikoreksi, ditinjau kembali, akan tapi polanya sudah benar. Memilih orang, ya kan, memilih orang yang akan duduk nih. Kalau pola dahulu yang memilih presiden itu kan MPR. Sekarang semua orang. Taruhlah misalkan itu tidak sah. Oke? Tidak sah. Apakah kita tidak mengikutinya? Maka kita bagian yang ketiga. Tetap tunduk dan patuh kepada pemimpin yang telah sah. Ya. Maka berarti hasil dari pemilihan umum dan setelah disahkan oleh bagian penyesahkan dalam negara ini, maka dia sudah menjadi pemimpin yang sah. Maka oleh karena itu, nah di sini saya sedikit masuk. Ada orang berkata, oh nggak usah kita jadi golput aja. Ya, kalau sistem demokrasi, suara yang terbanyak itu menang. Kayak gitu ya. Baik. Sekarang kalau seandainya 60% orang tidak mau memilih, 40% orang memilih, mana yang banyak yang memilih atau tidak memilih? Kalau model ini yang banyak tidak memilih, ya. Lalu terjadi pemilu. Apakah hasil pemilu itu diakui atau tidak? 60% orang nggak memilih dari rakyat Indonesia, 40% hanya memilih. Dan hasil 40% orang melakukan pemilihan ini diakui oleh negara atau tidak? Diakui. Oke. Berarti tidak ada gunanya golput. Yang kedua, kalau seandainya diakui, sudah disahkan hasil dari 40%. Mereka membuat produk hukum. Apakah produk hukum ini berlaku hanya kepada 40 yang memilih atau ke 100% rakyat Indonesia? Apakah termasuk 60% juga masuk dia harus tunduk kepada produk hukum itu? Iya. Lalu apa gunanya golput? Ya, apa gunanya golput? Itu suara kita, kalau seandainya di antara orang yang misalkan jadi caleg terjadi pro kontra daripada ulama juga. Sekarang coba kita memilih orang yang duduk, yang bisa mewakili suara kita di dewan. Lalu kita tidak memilih. Akhirnya orang yang tahu dengan kita, kondisi kita, bagian dari kita, ya, nggak jadi duduk di sana. Siapa yang rugi? Kita. Maka ini perlu kita, ya, dalam kondisi sekarang ini, perlu kita mandangnya agak jauh. Kita tahu ada orang yang memperjuangkan dakwah kita, ya, memperhatikan, dan kita harus punya komitmen juga sama dia. Jangan nanti istilahnya orang Minang membawa kudo ke simpang, ya, wak pilih hanya lah duduk hanya lupa jawab, ya. Jadi kuda dibawa ke simpang, pas sudah simpang dia lari, kita ditinggalin gitu, ya. Nah, suara kita nih Muslim adalah ada orang-orang yang akan memperjuangkan suara kita, gitu. Ini insya Allah nanti juga masuk bahasan dakwah lah kita nanti, ya. Nah, walhasil secara pemilu dan terpilihnya presiden yang disahkan di negara itu wajib kita taati selama dia seorang Muslim. Wajib kita taati. Malahan mentaatinya bagian dari prinsip
Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi dia adalah bagian prinsip, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Oke, alhamdulillah. Ada lagi ya? Yakfi. Ya. Saya pengen fokus untuk dakwah. Ya, fokus untuk dakwah. Ya, lebih baik kita punya umat daripada ya punya segelintir umat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam.